waktu ikut bokap awal-awal, turun mobil aja tuh dipayungin gitu kan. Datang ke kantor bokap, panik gitu. Hah, kok Mbak Anggi datang nggak bilang-bilang, saya belum nyalain AC gitu-gitu segala macam. Tapi itu kan nggak membuat gue jadi lebih dewasa sebenarnya kan. Jadi nggak bisa solving problem apa segala macam gitu. Jadi memang gue memilih untuk jadi wartawannya itu tadi, passionnya di situ saat itu ya. Terus kedua memang gue mau belajar lebih submit kali sama authority. Ada nggak nih kira-kira mau pilihan nih? Lebih kemana? Lebih kemana? Kalau balik lagi ya, kalau kayak tadi aku bilang, kalau sampai sekarang sih memang my passion masih into jurnalis kan. Tapi kalau udah sampai di titik tertentu, yang which is itu gue nggak tahu titiknya itu kapan dan apa, mungkin gue akan leave gitu. Tapi so far sih masih ke situ. Oke lah ya, kita doakan yang terbaik lah. Untuk apapun itu tadi ya, kalau emang bermanfaat bagi banyak orang, lakukan aja. Value-nya yang penting itu. Value-nya. Iya, ada gunanya gitu, ada manfaat untuk orang lain. Oke, kita punya foto lagi nih kebersamaan Kak Anggi bersama anaknya. Sama anak tercinta. Oh, lucu. Lucu banget loh. Anya. Siapa namanya? Edmund Besherman, Hasih Holland Gulto. Wow. Edmund. Hasih Holland Gulto. Kenapa Besherman? Tapi yang terjadi panjang cerita soalnya. Gak apa-apa cerita dong. Gak apa-apa ya? Emang ini lagi segmennya buat anak. Oh gitu ya. Ini kenapa Besherman? Karena waktu itu jadi kan gue kan pernah operasi tulang belakang. Oh, oke. Ya kan? Kenapa tuh? Biasalah preman gitu. Wah, Demennya berantem Bu waktu kecil kan. Berantem jatuh apa segala macam. Jadi skoliosis kan, pasang pen. Waktu pasang pen sebenarnya dokter bilang nih kayaknya berat nih kalau ibu mau punya anak. Karena kan kalau perempuan hamil kan tulangnya begitu kan. Sementara ini kan kita untuk memelat tegak gitu kan. Nah waktu hamil dia, kebetulan aku pas lagi pertukaran pelajar ke Belanda. Pas lagi pertukaran pelajar ke Belanda, terus kok I didn't feel anything gitu loh. Jadi kok gue kayak ngerasa nih kok kayaknya nih anak blessing ya buat gue ya gitu. Kok kayak dia ngelindungin gue ya gitu. Terus kalau istilah orang-orang luar tuh dapat hokinya banyak. Jadi misalnya gue lagi pergi ke mana, restoran gitu kan, terus orang Belandanya bilang, Mevrouw, gitu ya, saya lagi hamil ya. Oh iya, kalau gitu jangan ini deh, ini kita kasih ini gitu, gitu kan, dapat banyak benefit. Jadi gue kayak ngerasa nih anak kayaknya pelindung nih buat gue. Akhirnya gue bikin Besherman tuh artinya yang melindungi. Oh, bahasa mana tuh ya? Belanda. Oh, bahasa Belanda. Bilangnya Besherman harusnya. Besherman. Bisa dong, Besherman. Iya. Besherman. Tapi panggilnya? Edmund Besherman. Lucu banget nih, 4 tahun. Ini umur berapa nih fotonya? Ini dia waktu itu umur 2. Ini dia umur 2 tahun lalu nih fotonya. Ini berarti lagi bawel-bawelnya ya? Gue bawel. Lagi lucu-lucunya nih juga nih. Iya. Aksinya banyak. Nah berarti sekarang secara masih passionnya di jurnalis, terus harus mengurus anak juga, bagi waktunya gimana? Coba Bunda. Itu jadi langsung Bunda. Iya, langsung Bun. Itu emang challenging-nya tuh di situ sih, Tia. Jadi kan kita kan libur tuh bukan tanggal merah, iya kan? Jadi ya habis pulang kerja, sebisa mungkin kalau gue kerjaan tuh diberesin di kantor. Gue nggak pernah mau bawa pulang, sebisa mungkin. Jadi pulang, udah gue waktunya sama dia. Dan kalau gue lagi day off, kalau gue lagi libur, mau itu hari apa, gue main sama dia. Dan gue selalu bilang gue nggak menerima kerjaan apapun, gue nggak menerima telepon atau apapun kalau gue lagi sama dia. Lu berantem nggak apa-apa. Cuman untungnya tempat gue kerja, baik di net maupun di Berita Satu, mereka sangat menghormati me as a mother gitu. Jadi, nice. Iya, puji Tuhannya itu. Jadi ya gitu, paling bagi waktunya ke situ. Saatnya gue kerja, lagi break, telepon sama dia, lagi apa segala macam, ntar pulang, udah waktunya sama dia, liburan ya gue ajak dia pergi. Gitu. Jadi nggak mungkin tuh ditelepon dadakan? Oh mungkin. Terus, nah, itu apa yang dilakukan? Kalau dadakan gimana? Dia, yang baru-baru ini tuh, baru-baru ini kan gue lagi tugas ke Bali waktu itu kan. Pulang, besoknya berangkat ke Cirebon, baru-baru ini nih. Terus dia tuh ngomongnya kayak, Mami pergi terus. Itu kan kadang-kadang kita kayak, gitu kan, iya. Mau pergi kemana? Iya. Jadinya kalau misalnya kayak gue ada acara-acara yang kayak gini, atau liputan-liputan yang soft news, biasanya gue bawa dia. Diajak. Gue ajak dia. Oh iya sih. Jadi dia bisa lihat sendiri, nih mamahnya tuh kerjanya gini loh. Oh nyokap gue kerja, oh nyokap gue untuk dapetin mainan buat gue, dia harus cari duit, caranya dia cari duit harus capek. Jadi nanti when he grow up gitu kan, dia akan mencari perempuan paling enggak yang gak males. Gitu. Setuju. Harus itu. Udah dia tadi lagi malas mandi itu, gue cuman bilang kayak nggak bisa ada istilah malas ya di rumah ini.
Wow. Tapi cara ngomong gue nggak bisa. Jadi aku gitu, neneknya kan kadang-kadang kan udahlah gitu-gitu. Iya kan gitu. Kalau gue nggak perlu marah gitu, nggak perlu, gue cukup bilang kayak gitu. Nggak ada istilah males ya di rumah ini. Nggak ada DNA males. Di keluarga. Tapi lebih serem kalau saya DNA lagi gue bilang. Terus dia dari nangis langsung diem. Pundut. Langsung diem gitu kayak gitu. Sama sih, saya juga gitu pasti. Bokap gue ngeliatin kayak seralo deh. Tapi mending kayak gitu sih daripada dibengong-bengong ya kan, daripada dimanjain. Bener. Iya dia nanya memang. Gue setuju sih. Kenapa nggak boleh malas? Kira gue bilang, kamu tahu nggak di luar sana kenapa bisa banyak orang susah makan? Kenapa mami? Mereka malas. Karena malas nggak bisa dapat kerja. Nggak bisa dapat kerja, nggak bisa dapat uang. Nggak bisa dapat uang, kamu nggak bisa beli mainan. Gitu. Ibu-ibu kayak gini yang kita butuhkan untuk generasi penerus tuh ibu-ibu. Bokap gue, mama gue, karena kalau lagi makan suka kayak anak kecil dia ngomong gitu. Dia ngomongnya serius gitu ya, Pak. Mau nambah lagi nggak? Mau nambah lagi nggak? Tia dulu lah. Wow. Jadi gue. Lempar ya. Tapi Tia udah berkeluarga? Belum nih. Belum. Saya keluarga, papa ada keluarga. Oh, Tia umur berapa sih? Kok kamu umur berapa? Jangan tanya umur dulu dong. Kita seumuran deh. Seumuran ya, 25 ya? Enggak sih. Oke, nanti kita ngobrol jam di belakang ya. Oke, obrolan wanita. Oke, nah katanya di salah satu media itu Anggi pernah disuruh latihan wajib militer ya? Pernah, ya itu. Wih, gimana tuh? Udah punya anak belum waktu itu? Apa? Udah punya anak? Udah, masih 11 bulan lagi umurnya, bayangin tuh. Masih ASI, Bo. Terus gimana tuh? Jadi gini, Ci. Ada intronya ya. Gini. Itu kan panas banget ya. Militer itu kan panas banget kan. Jadi gue lihat waktu. Pokoknya kalau yang jamnya paling panas, gue alasannya gue mau pompa ASI gitu. Biar gue gak kenapa-napa. Curang ya gitu ya, tapi bagus, keren. Tapi ya emang gue pompa ASI lah waktu itu kan. Gue sebisa mungkin, kan kita gak bisa telepon. Tapi waktu itu sekali doang dikasih waktu telepon, udah. Habis itu ya udah mau kayak gimana lagi, harus dijalanin kan. Menarik ya, harus ada wajib militer ya. Bener. Itu bagus loh. Iya sih. Jadi di situ kita ditempa banget dan kelihatan we never get everything easily. Iya. Gue harus lewatin militer, gue ngapain sih gitu kan ya. Gue ngapain sih, jadi kalau orang-orang berpikir kayak, wah gila ya jadi jurnalis enak ya, oke lo rasain deh gitu. Karena kalau enggak, PR loh, waktu kita di lapangan kalau kita mau ngejar. Iya, buat situasi-situasi kayak tadi tuh, yang ada barakudanya gitu. Iya, itu kan lu mau panas, kadang kita makan telat. Iya, latihan fisik juga penting ya. Apalagi kalau turun daerah bencana. Mental gitu. Juga ya, terbangun ya. Kalau mau tanya masalah satu orang daerah bencana bisa nggak tidur kali. Iya, apalagi kan itu juga membuat lo lebih menghargai pekerjaan lo juga kan. Karena perjuangannya itu. Iya. Jadi punya cerita kan. Betul. Balik lagi, itu kan ada dokumentasinya. Tinggal bilang sama dia, nih tuh kan dulu mami nih ya ada gini-gini gitu. Nah lagi tuh anak. Mau gak mau say. Soalnya kan gue selalu bilang sama dia, kita bukan orang kaya ya gitu. Tapi kan opung kan, ya itu opung. Gue bilang itu kakeknya kan. Tapi kalau mami enggak gitu. The way you can survive, gue bilang adalah lo harus punya pendidikan yang bagus. Gue ngomong gitu. Minimal lo harus bisa bahasa 3, gue gitu. Dia bengong gitu. 3? Ini anak 4 tahun atau 2 deh. 4 tahun disuruh. Terus kadang-kadang gue kayak, mau mainan ini? Nggak ada segala sesuatu di dunia ini kamu dapetin gratis, Edmund. Keras banget nyokap ya. Ini bini-bini pada begitu gak sih? Kayak gitu ya? Bini lu gitu gak sama anak lu nggak? Elunya ya? Elunya ya? Iya kan, itu kan. Udah mulai kayak gitu ya? Karena balik lagi ya, gue kerja, gue pengen bikin anak gue tuh punya pride. Sama lah kayak kita nih sekarang ya. Misalnya kayak gue mungkin ditanya, bokap lo kerjanya apa? Gue bangga gitu, oh bokap gue ini, nyokap gue dokter, gue bangga gitu. Dan orang pun akan melihat gue respect gitu kan. Betul. Bener gak? Lo kalau mau ngenye-ngenyein gue ya terserah gitu. Gue tinggal cari tempat lain gitu kan, punya respect. Nah gue pengen bikin posisi itu ke si Edmund. By the time ntar dia ditanya orang, nyokap lo kerjanya apa sih? Gitu kan. Gitu. Oh jadi dia punya get respect dari social life-nya dia. Itu bangga sama mamahnya gitu. Kalau ntar dia dibully, bahkan gue udah bilang, lo kalau dibully orang lo jangan nangis ya gitu. Iya. Kalau dulu kan kita didikannya beda ya gitu kan. Iya betul nih. Kan Kak Anggi dulu berawal dari wartawan lapangan. Ya kan? Terus juga sekarang udah jadi news anchor. Bahkan jadi junior produser juga. Iya. Pernah kebayang gak sih bakal ada di posisi seperti ini? Kebayang, jujur enggak. Tapi targetin iya. Berarti punya target dulu ya? Nah, iya, karena kan kita dari masuk kan udah dikasih tahu kan jenjang karirnya tuh ini reporter apa gitu. Jadi nggak kebayang, cuma menargetkan iya gitu. Setuju sih. Kita harus punya target sih. Kalau kamu targetnya apa? Saya targetnya untuk sekarang menjadi menikah dulu, benar. Tapi udah punya pacar? Pacar ada 3. Enggak kan? Enggak ya.
Kembali lagi di Anggi Show. Iya, betul. Makasih, jadi sekarang kita udah selesai berbincang-bincang dengan saya jadi bintang tamu, boleh. Oke, nih Kak Anggi ya. Iya. Ngomongin program apa aja nih yang sekarang lagi digarap? Sekarang ada namanya Jurnal Ekstra. Jurnal Ekstra. Iya, Jurnal Ekstra. Dia soft news sih sebetulnya. Soft news. Jadi apapun lo bisa angkat di situ. Makanan atau lifestyle gitu-gitu. Lebih ke situ. Oh, seru ya. Sama ngurusin ya ini, YouTube saya. YouTube-nya nih ya. Boleh disebutkan apa channel YouTube-nya? Subscribe ya, Cil. Iya dong, pasti dong. Kita harus subscribe dong. Anggi Pasaribu, ANGGY. Nah, itu ya, kemudian Anggi Pasaribu. Nanti ini gue link kok. Terus ada nggak sosok yang bikin Kakak Anggi ini menjadi seseorang Kakak Anggi yang seperti sekarang? Yang membangun Kakak Anggi gitu. Di media atau di manapun? Di hidup keseluruhan. Ya pasti role sih. model kali ya. Yes. Kalau role model ya pastilah papa lah ya gitu Papa kan. ya? Papa secara kerjanya, kecerdasannya, sabarnya gitu kan. Kalau disiplin mama. Mama tuh disiplin banget. Tapi kalau kita speaking up about media gitu, kalau di media ada sih. Tadi gue udah izin sama orangnya, boleh nggak diangkat namanya gitu kan. Itu juga ada salah satu pimpinan gue di TV sebelumnya, Mas Agus. Mas Agus salah satu orang yang mungkin bisa dibilang Anggi sekarang begini, ya karena beliau dia. yang bentuk. Beliau yang bentuk. Jadi dia dan Mas Tama lah waktu itu yang membuat Net TV. Oke. Gitu. Ada nggak yang diingat masukan-masukan atau benar-benar yang tertanam lah gitu? Iya, jadi waktu itu kita pas lagi makan siang gitu kan, lagi makan siang terus Mas Agus cuma nanya, lo kenapa sih pengen jadi jurnalis gitu? Terus gue jelasin panjang kali lebar. Gue kepengen bisa jadi perpanjangan tangan masyarakat kepada government people and jadi suara untuk government people ke masyarakat. Gue pengen mencerdaskan anak bangsa nih mas. Gue pengen orang kalau ketemu Anggi itu yang tadinya mungkin mereka berantem sama keluarganya, mereka bisa jadi akur. Terus mereka bisa jadi anak-anak yang berprestasi gitu kan. Dan itu yang udah terbukti gitu kan. Ada beberapa komunitas yang isinya anak-anak muda yang where I'm one of the leader di situ. Udah banyak dari mereka yang sekarang udah jadi sarjana. Padahal tadi mereka nggak bisa sekolah gitu-gitu kan. Itu gue ceritain. I'm not looking for fame. Tapi kalau fame itu datang, puji Tuhan gitu, itu one of the bonus. Tapi gue nggak pernah nyari itu. Kira dia langsung bilang, then you should look up to, disebut Oprah gitu kan. Dari situ tuh, dari situ gue masih ingat banget, itu gue kayak masih awal-awal ya. Gue tontonin dan disitulah perjalanan karir gue dimulai. Setiap liputan, setiap apapun yang gue kerjain, mindset gue cuma satu, berguna nggak nih buat orang lain? Penting mulia sekali banget ya. Mulia banget loh. Kalau gue harus turun ke jalanan gitu kan, lagi ngambil liputan tentang bansos misalnya, kira-kira ibu ini, itu ada di YouTube gue, kira-kira ibu ini yang nggak pernah dapat bansos, setelah gue ketemu sama dia bisa jadi dapat bansos nggak? Dan itu gue cross check, dia dapat akhirnya. Setelah kita pulang, dia langsung terdaftar kayak gitu loh. Jadi by the time gue misalnya udah dipanggil Tuhan gitu kan, setidaknya gue udah meninggalkan legacy gitu. Gue udah meninggalkan. Nah itu Mas Agus selalu ngajarin. Tepuk tangan. Terima kasih ya Mas Agus ya. Kenapa nih dia? Saya terharu, terhura. Tapi emang dulu di tempat Anggi kerja gitu, medianya katanya senioritas banget ya? Lumayan deh, ya kan? Ada sini langsung kaptennya. Iya lagi. Itu gimana? Berapa sih senioritas di media? Ada plus minus. Mungkin karena gue tipenya suka ngelihat segala sesuatu dari positif point of view ya. Gitu. Sebenarnya senioritas itu lebih kayak ngajarin gue untuk respect aja sama mereka. Oke. Lebih respect, jadi belajar untuk ngomong siap mas, siap mbak, siap kak. Di situ gue pertama kali tuh belajar gak boleh say no. Jadi kalau menurut gue nggak bisa nih, gak ada yang nggak bisa gitu. Lo kerjain aja dulu. Kadang bener juga sih, gue udah kerjain dulu ternyata bisa. Gitu. Kadang-kadang kan antara nggak bisa sama lo nggak mau beda tipis kan gitu. Betul. Gitu. Jadi kalau bedain ya. Iya, jadi kalau senior gue atau produser gue atau apa kayak kasih order gitu, siap aja dulu lebih ke situ. Tapi ketika lo bisa membuktikan kinerja lo baik, performance lo bagus, nggak menutup kemungkinan lo bisa naik gitu. Oke, bedanya sama media yang sekarang? Karena ini kan masih baru ya, gitu kan kayak masih, ini berusaha banget sih makanya. Beda langsung dikit. Iya lagi. Suka nonton itu ya, yang baca aja sebenarnya. Kalau media yang sekarang kan mungkin kan karena aku kan udah punya experience di tempat yang sebelumnya, jadi di sini lebih dibebasin.
Yang penting lu tanggung jawab aja sama apa yang lu kerjain gitu kan. Oke. Gitu. Karena mereka ekspektasinya kan ya lu udah punya pengalaman gitu. Ya lu kayak gini terus outputnya apa gitu. Wah bahaya nih pertanyaan nih. Kalau di media lama, hal apa yang nggak disukain oleh Mbak Anggi? Buka dapur dulu boleh ya. Boleh tanya kayak gitu boleh nggak sih? Boleh. Boleh ya? Boleh. Oke, boleh. Apapun, pertanyaan apapun boleh sebenarnya. Tapi gue juga punya hak nggak ngejawab sebenarnya. Itu dia. Apa ya yang nggak disukain ya? Gue suka sih semuanya Ciel. Tapi pindah tuh atas kemauan sendiri atau memang kontrak habis? Udah selesai kali ya waktunya. Udah selesai kali waktunya. Pancing terus. Iya lagi. Ini bahaya nih perempuan. Juga bahaya lagi. Jadi kan tempat lama itu kan sebenarnya kayak yang ngebikin Anggi jadi kayak sekarang. Iya. Kan? Ya kan? Dulu kan aku mikirnya news itu hanya hard news. Ternyata kan enggak gitu. Hard news ternyata yang penting kan informasi. Gitu. Ternyata bisa kok dikemas jadi soft, jadi menarik, lebih kreatif buat orang lain. Nah, kenapa pindah? Karena memang tempat yang aku berada sekarang ini kan memang lebih more into hard news gitu. Okay. So I'm looking forward for it gitu. Lebih mengejar ke sananya gitu. Kayak gitu sih. Jadi ya tempat yang belajar ini di sini, aku bawa ke sana dan ini kan zona nyaman. Sebelumnya kan nyaman banget kan. Kalau mau maju, papa tuh dari dulu selalu bilang kalau kamu mau maju nggak bisa di zona nyaman terus gitu. Coba dulu lah. Gitu. Dan kebetulan memang kan tawaran itu ada waktu itu. Diambil lah ya, keluar dari zona nyaman itu ya. Iya, ya paling jadi balik lagi kalau misalnya pertanyaan tadi apa yang Anggi nggak sukain, I don't know is it a good thing or a bad thing. Pertama kekeluargaannya di net. Oke. Jadinya ketika gue out, gue kayak merasa kehilangan separuh hidup gue. Gitu. Karena mereka tuh udah kayak my real family. Lu bayangin aja, gue bisa kerja tuh dari jam 8 sampai jam 10 malam, bisa sampai jam 2 pagi gitu kan. 12 jam lebih ya. Karena kita ngerjain sesuatu hal di sana, karya di sana tuh for fun gitu. Kita fun ngerjain, kita nggak ada beban gitu loh. Passion semua ya? Passionate semuanya gitu. Dan kita tuh satu komando, brek gitu kan. Kita bikinnya deg gini. Jadi kayak apa ya, ya itu, kayak connect-nya tuh enak, sefrekuensi gitu kan. Jadi ketika memang harus melangkah karena memang mengejar itu tadi, news yang sesungguhnya, mungkin hard news gitu yang passion gue kayak kehilangan separuh hidup gue gitu. Kayak setengahnya Anggi tuh hilang gitu. Gue gak pernah kayak gitu. Itu satu. Yang kedua ya mungkin sedihnya adalah waktu itu kan program news kita udah semakin sedikit. Itu yang mungkin yang gue kurang suka. Gitu. Seandainya punya slot yang lebih besar, gue yakin kita bisa dilirik kok. Gitu. Oke. Dengan khasnya kita. Jadi salah satu yang dikangenin dari tempat lama itu ya keluarganya itu tadi. Keluarganya, iya. Itu nggak ada tandingannya sih. Mungkin karena kita udah marinir itu juga kan. Iya benar. Jadi kalau kalian mau kekeluargaan, dimarinir aja nih semua. Iya, langsung terbentuk ya. Oke, di kontennya Mbak Anggi nih ya. Waktu itu aku pernah lihat ada statementnya Kak Anggi nih yang bilang. Berat nih kayaknya nih. Yes, kalau Kak Anggi ini mau ngasih, mau membuat impact buat orang banyak. Contohnya seperti tadi yang ibu-ibu nggak dapat bansos, ya kan? Selain itu ada lagi nggak impact yang udah Kak Anggi berikan untuk masyarakat? Gue nggak tahu ya ini orangnya masih ingat apa enggak, tapi waktu itu gue lagi di balai kota. Iya, lagi di balai kota. Terus ini boleh nggak sih diangkat? Boleh lah ya, mudah-mudahan. Boleh. Bebas. Jadi waktu itu, gue boleh nggak ya ngomong ini? Ya udahlah ya, kan udah lewat juga gitu. Waktu itu Ahok baru masuk penjara gitu kan. Brimob ya, iya baru masuk gitu kan. Dan waktu itu dia dijelek-jelekin tuh. Dijelek-jelekin lah sama ya musuhnya dia lah gitu kan. At that moment gue ngerasa kayaknya kok nggak srek ya gitu kan gitu. Kenapa lo harus ngomongin orang yang udah di penjara yang dia nggak bisa memberikan statement gitu. Jadi pada waktu itu di balai kota gue ngomong ke temannya Bang Sandi kan waktu itu. Tapi Bang Sandi sih nggak ngejelekin, cuman bilang itu pengikut-pengikutnya janganlah gitu. Dan jangan didiemin dong kalau nggak jelek-jelekin. Kan nggak fair. Iya. Ahok kan nggak bisa ngomong gitu. Kalau kita di luar sini kan kita bisa. Gitu. Gimanapun DKI Jakarta ada perubahan, itu kan juga ada campur tangan Ahok sama Wakil Gubernur saat itu. Meskipun dia nggak selesai, terlepas omongannya seperti apa. Gue ngomong gitu loh. Dan gue nggak nyangka banget. Besokannya gue ingat banget gue lagi di balai kota tuh lagi Bang Sandi datang, dia kan suka jogging ya. Jogging doorstop gitu. Pas doorstop dia exactly lu bisa cari sekarang di Detik, dia ngucapin terima kasih ke biar nggak terlalu ketara banget ke gubernur-gubernur yang sebelumnya dan salah satunya disebut juga Ahok. Di situ gue senyum-senyum. Tapi orang kan nggak tahu gue sempat ngomong itu. Gitu. Jadi make an impact for me adalah ya itu pembisik kali ya. Gitu.
sedikit-sedikit. Jadi orang nggak perlu tahu itu Angginya gitu kan. Tapi yang penting kan ada. Gitu. Lo ngerasain sendiri gitu ya? Iya, karena itu bener-bener langsung H+1. Udah ngucapin, saya mau ucapin terima kasih gini-gini gitu. Gitu. Dinding gitu ya. Tepuk tangan dong. Ngomongin itu baru salah satu ya. Orang di balik layarnya ya. Itu baru salah satu ya. Kan di perusahaan juga pernah kayak gitu. Ini yakin nih mau gini nih. Nggak coba diginiin dulu. Terus akhirnya tiba-tiba ada kebijakan yang berubah. Misalnya gitu. Karena Indonesia tuh emang butuh yang berpikir dan berbicara gitu loh. Gimana? Kita tuh lebih membutuhkan seperti itu. Pikir dan berbicara. Dan berbicara juga. Menyampaikan. Oh, maksudnya speak out. Iya, speak out. Oh, gitu. Ya, karena kan jangan hanya difikirkan saja tapi juga dikeluarin. Oh, ngerti. Tapi untuk jadi seorang yang kayak gitu kayak bisik-bisik gitu kan ya. Kan itu kan nggak kelihatan sebenarnya. Iya, benar. Oke, kita punya foto di sini. Anggi lagi jadi pembicara. Ada lagi nih fotonya nih. Itu dia. Ini bawain apa nih? Kapan ya ini ya? Lagi berbicara mengenai build your interpersonal skills. Alright, berarti ini communications ya. Ini apakah salah satu cara untuk mencerdaskan anak bangsa seperti yang menjadi goal hidup lo itu? Iya ya. Salah satunya ya, karena kan ketika punya ruang untuk ngobrol sama mahasiswa, ya menurut gue di situ saatnya gue bisa sharing knowledge kan. Iya. Berbagi, nggak cuma berbagi ilmu, tapi mengajarkan mereka masuk ke pola pikir gue gitu. Okay. Oh ternyata Kak Anggi tuh kayak gini. Oh ternyata dia nggak looking for karir ya. Waktu itu gue sempat ditanya sama mahasiswa, oh yang kayak gini berarti untuk karirnya Kak Anggi ya? Bukan, maksudnya gue karir nomor 2. Iya jelas gue akan ngejar itu gitu kan. Tapi itu nomor 2, nomor 1 yang gue kerjain ini berguna gak sih buat lo semua gitu kan. Buat apa gue punya karir tapi anak gue nggak bisa merasakan sosok ibunya gitu. Buat apa gue punya karir tapi ternyata gue cuman jadi batu sandungan untuk orang lain gitu kan. Orang ngelihat gue cuma kayak oh iya dia keren tapi ya udah that's it gitu. Balik lagi gue kepengen orang kalau ketemu Anggi tuh dia dapat jawaban aja gitu. Yang otaknya tuh kayak benang kusut tiba-tiba pelan-pelan kebuka kalau ketemu sama gue kayak gitu. Karena sebenarnya kan untuk menjadi pembicara pembicara untuk mahasiswa ini banyak. Ya kan banyak nggak cuman gue. Jadi kayak ketika pintu itu dibukain, ketika Tuhan ngebukain pintu itu ya gue berusaha memaksimalkan aja. Jadi gue punya responsibility di situ. Satu-satunya ya lewat kayak gini. Dan akhirnya kayak gini-gini tuh suka berlanjut, suka DM ke IG gitu kan, suka nanya, suka apa gitu. Ada suka curhat mereka gitu. Oke, kita punya foto lagi di sini. Ini di UPH. Ini lagi ngajar Rokris, betul? Oh enggak, ini di UPH. Oh jadi, ini juga pembicara. Jadi waktu itu ada award sebenarnya. Aku salah satu nominasi alumni yang impactful lah kalau nggak salah kayak gitu kan. Ternyata menang, gue juga kaget tuh. Nah yang menang dipanggil gitu. Ini untuk anak-anak apa ya? Kayaknya untuk anak-anak HI deh, hubungan internasional deh gitu. Sini Sini. Boleh nggak? Boleh masuk nggak? Boleh dong. Boleh kan? Sini. Kita kedatangan Edmund. Aku jemput kali ya. Boleh. Sini sayang, mau dijemput nggak? Ya sama abang ayo. Boleh dijemput nggak sih? Boleh. Jadi Edmund ini adalah anaknya. Cepet ya? Iya, anaknya. Ini anak aku. Halo Edmund. Ini anaknya baik banget loh dia nih. Sini. Ayo 3 bahasa yuk. Ayo 3 bahasa yuk. Langsung auto insecure yuk. Auto insecure. Iya, komong talabu. Kayak gitu. Komong talabu. Mau masuk nggak? Nggak mau dia. Nggak mau katanya malu dia. Sebentar ya Edmund. Kamu lihat dari situ dulu ya sayang ya. Dari situ dulu. Ngobrol sama mama ya. Nah ini kita lanjut ya. Oh iya ini Rokris. Rokris ya. Ini berarti bukan hanya ilmu-ilmu dunia saja tapi juga ilmu-ilmu agama juga diajarkan. Ilmu agama iya. Karena Rokris. Iya ini Rokris di sekolah mana ya waktu itu ya? Kayaknya lupa tapi daerah Jakarta Barat juga. Jadi ini boleh ceritain nggak? Boleh dong. Boleh nggak apa-apa ya? Boleh dong. Jadi kan didikan papa mama tuh dari dulu nih, lo harus tahu lo ada di dunia ini tuh karena Tuhan gitu. Ya. Jadi lo harus punya takut akan Tuhan gitu. Jadi di situ udah ke doktrin di situ. Jadi kayak kerjaan gue, karir gue, teman-teman gue, kebanggaan gue nih, ya Tuhan yang kasih gitu. Tuhan yang kasih. Jadi gue nggak boleh hitung-hitungan sama dia gitu kan. Jadi kalau misalnya harus melayani kayak gini, ya udah gue emang datang gitu. So you always keep it balance ya. Mungkin kalau sebenarnya mungkin malah lebihnya ke dilebihin ke spiritualnya. Untuk cover gue kan gitu. Ya. Jadi betul. Iya, but again sih gue bersyukurnya baik net maupun Berita Satu tuh ya. Mereka kayak ya kalau lo mau ibadah silahkan
Yang penting kerjaan lu beres aja. Tidak mempersulit gitu ya? Iya, jadi Tuhan pun ke gue jadinya apa ya? Karena Anggi memprioritaskan segala macam cara tuh dimudahin gitu loh. Karena gue tuh selalu megang Matius 6:33 as a Christian gitu ya. Yes. Dahulukan kerajaan Allah dan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan kepadamu. Jadi dalam aspek hidup gue tuh, my Jesus is my priority, my people tuh anak-anak gereja tuh, they are my priority gitu. Baru pekerjaan. Nah, by the time gue memprioritaskan itu, yang namanya uang, yang namanya promosi, yang namanya kepercayaan tuh kayak ngikut aja. Ikut gitu loh. Betul. Gitu. Apapun agama dan din ya kan? Apapun jangan lupa kalau yang muslim jangan lupa sholat. Iya, jadi diutamakan juga agamanya, spiritualnya. Jangan lupa beribadah. Jangan takut kehilangan karena lo beribadah gitu. Iya. Tidak ada ruginya beribadah. Iya, betul banget. Iya dong. Iya betul banget dong. Gak usah debat dong. Ini mancing-mancing saya. Tidak suka beribadah seperti ini. Oke, ini kita kayak dari tadi kan terinspirasi banget ya sama Anggi. Saya sih ya. Jawaban-jawabannya semuanya. Mampus nih, gue kayak berat nih, Cil. Semangat sekali gitu. Iya betul sekali. Mungkin Dandin di rumah juga pengen mendengarkan. Lu nyanyi dong, kayak suara lu bagus deh. Iya nyanyi mulu ya. Nanti lu bisa nyanyi nggak? Bisa, udah bisa. Jujur. Kita banyak obrolan di luar ini. Karena gue berusaha mengalihkan. Nggak, kasih tips-tips aja buat Dandin di rumah. Mungkin yang mau jadi news anchor, yang mau jadi jurnalis. Buat junior juga deh. Gitu. Atau mau jadi calon pengusaha. Bisa juga. Kasihlah. Seorang ibu juga. Iya, coba. Pesan-pesan moral dari pembicaraan kita hari ini, silakanlah dikasih. Gue suka bingung nih kalau ditanyain kayak gini. Yang simple aja, yang bervalue. Apa ya? Kerja keras sih iya ya. Tapi lo harus kerja cerdas guys. Gitu. Jadi lo harus bisa jadi orang yang bisa dipercaya dan lo harus punya jaringan. Percuma kalau lo pinter ngapa-ngapain, tapi lo sikut sana sini, terus lo nggak punya co-working yang bisa ngebawa lo untuk achieve your goals gitu kan. Dan kalau gue sih as simple as ingat motivasinya kalian aja sih gitu. Kalau lo ngelakuin sesuatu, gunanya apa buat orang lain, gunanya apa buat tanggung jawab lo sama Tuhan gitu. Jadi by the time lo mati nih besok nih, kira-kira lo udah punya legacy belum? Wow. Cheers! Cheers! Iya. Kalau lo apa tapi? Apa? Pesan-pesan lo? Idem aja gue dulu. Karena cara gue nih. Oh iya. Cara gue. Gak bisa loh, gak bisa. Oke. Berarti harapannya nih. Tapi iya gak sih? Tapi maksudnya itu terlalu berat gak sih? Bener. Enggak dong, bener dong. Serius loh? Bener. Lu jangan karena gue di sini terus bilang bener-bener aja. Bener. Kadang gue dianggap klise loh kalau ngomong gitu. Tapi bener gak? Nggak bener. Memang sesuatu yang klise tapi bener gitu. Itu bener, memang bener adanya gitu. Ya dibilang klise karena bener kan Iya. biasanya. Jadi tapi lu nggak klise itu intinya. Itu nggak klise. Nggak ya? Nggak. Saya kayak ya itu kan, you live not for yourself guys gitu. Iya. Betul. Hidup buat orang lain, buat Tuhan dan buat orang lain. Simple as that gitu. Dan tetap menjalani apa yang lu suka nggak sih? Iya. Iya kan? Kalau misalnya lu harus menjadi seseorang atau sesuatu yang lu nggak suka, lu juga nggak bakal mengerjakan itu dengan baik. Bener. Betul. Makanya nih si kecil, kalau misalnya ntar dia gedenya mau jadi apa, gue akan support. Yang penting lo harus maksimal. Bebas tapi. Apapun ya. Jadi kalau misalnya dia pengen jadi, dia kan suka banget musik nih gitu. Kalau dia ternyata dia suka musik dan dia pengen jadi musician, go ahead. Gua akan fasilitasin semuanya, asal lo harus totalitas di sana. Betul. Gitu. Dan Jangan setengah ya? Iya, jangan setengah-setengah gitu. Tapi tanggung jawab ya gitu. Oke lah. Oke, seru sekali pembicaraan kita pada hari ini ya. Susah ya kalau ngobrol sama anchor ngomong aja Iya, terus. Karena kita ngomong sama-sama terus mentektokan diri gitu. Tapi sayang sekali durasi kita sudah habis ya. Iya, Jadi dan kita Dinku. harus menyudahi pembicaraan yang seru ini. Betul sekali. Pasti lo asik akhirnya saya juga daripada ntar gue dikorek-korek gitu ya. Enggak dong. Tapi terima kasih banyak untuk Iya. Anggi udah mampir di Bengis Show. Semoga Thank you kita juga. ketemu lagi, sukses selalu. Dan Dandin juga terima kasih sudah menyaksikan Bengis Show kali ini ya. Betul. Bersama Atia dan Yugo. Dan pastinya nih suatu pelajaran yang bisa kita petik adalah kerja keras itu harus, tapi kalian juga harus kerja cerdas. Seperti itu. Dan semoga Dandinku sehat selalu. Amin. Jaga terus kesehatannya. Salam Bengis.